Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman mahasiswa pada mata perkuliahan siang hari ini untuk mata kuliah manajemen operasi. Alhamdulillah kita dapat jumpa kembali walaupun masih dalam keadaan offline dengan keadaan sehat walafiat, insya Allah, amin. Oke, kesempatan kali ini saya akan melanjutkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya belum mengupload video penjelasan untuk bagaimana cara menghitung persediaan ya forecasting atau peramalan. Nanti akan segera saya upload dan teman-teman mahasiswa bisa mempelajari di videonya tersebut. Pada kali ini saya akan meneruskan materi untuk materi inventory atau persediaan. Jadi di sini nanti saya tidak menjelaskan banyak seperti itu, saya memberikan pembukaan saja, kurang lebih pendahuluan seperti itu untuk materi inventory. Untuk selanjutnya, untuk 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan nanti akan kita adakan visiting lecture atau guest lecture, yaitu nanti ada dosen tamu, yaitu dosen industri langsung yang dari perusahaan. Saya mengundang itu dari perusahaan Pupuk Kaltim Bontang. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa belajar dari beliau itu langsung mengenai inventory, MPS dan MRP-nya. Bagaimana sih pelaksanaannya ya, pelaksanaan metode-metode atau ilmu-ilmu tersebut jika diaplikasikan langsung di perusahaan seperti itu. Jadi nantinya akan insya Allah akan lebih jelas seperti itu jika nanti yang memaparkan langsung oleh dosen tamunya. Itu untuk minggu depan ya, 2 atau 3 kali pertemuan dimulai dari minggu depan. Jadi mohon untuk disiapkan, jangan sampai tidak hadir seperti itu karena sayang kalau tidak hadir nanti pengalaman untuk materinya akan tertinggal seperti itu. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu inventory seperti itu. Mungkin ada yang sudah pernah belajar mengenai apa sih itu inventory. Bisa disampaikan. Atau ada yang udah membaca sebelumnya, mungkin udah inisiatif seperti itu membaca jurnal, buku yang mengenai tentang inventory. Ada yang bisa menjawab? Apa itu persediaan atau inventory? Oke, jadi inventory itu adalah persediaan yang ada di suatu kegiatan ya, baik itu kegiatan dalam bidang jasa ataupun dalam bidang manufaktur atau industri. Jadi persediaan tersebut itu segala persediaan, baik itu persediaan barang yang sudah jadi, persediaan alat dan bahannya, ataupun persediaan bahan mentah, bahan baku seperti itu. Jadi di sini inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri manufaktur atau juga jasa. Nah, apalagi kalau perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Nah, jadi di sini ada kata-kata cukup penting. Nah, jadi pada saat ini segala jenis usaha itu membutuhkan tim ahli di bidang persediaan. Kenapa? Karena itu tadi, dia persediaan atau inventory adalah departemen yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan, contoh gini, misal ada bahan baku untuk membuat suatu barang seperti itu ya, misalnya barang A seperti itu. Barang A ini membutuhkan bahan baku dan itu harus ada persediaannya. Jadi maksudnya kita di gudang itu harus ada bahan baku untuk membuat si A tersebut. Dan bahan baku tersebut tidak boleh kosong. Kalau dia kosong, maka barang A tadi tidak bisa diproduksi seperti itu, sehingga disitulah tim ahli itu selalu menghitung, memanajemen persediaannya agar persediaan bahan baku tadi tidak sampai kosong, sehingga tidak sampai produksinya itu tidak sampai terhenti seperti itu.
Misalnya selain bahan baku nih, misalnya ada alat gitu ya, misalnya berupa part seperti itu. Jadi biasanya di perusahaan itu ada yang dinamakan gudang alat dan bahan, ada gudang bahan baku seperti itu, ada gudang bahan jadi atau barang jadi seperti itu. Kalau gudang persediaan untuk alat, misalnya aja baut gitu ya, baut untuk maintenance, gitu, maintenance mesin. Jadi baut itu harus selalu ada di gudang. Pada saat mesin itu maintenance atau membutuhkan pergantian baut seperti itu, maka pada saat kita ke gudang barangnya langsung ada. Kita bisa bayangkan jika persediaan di gudang tadi itu tidak ada. Kalau persediaan di gudang itu tidak ada, maka mesin tadi yang rusak akhirnya kan menunggu baut itu datang. Iya kalau bautnya kecil-kecil yang dijual di toko. Kalau bautnya adalah baut tertentu yang harus kita beli gitu ya, yang tidak ada di daerah pabrik tersebut atau bahkan harus beli ke luar negeri seperti itu kan berarti harus menunggu dan proses produksinya terhenti, proses manufakturnya terhenti. Nah, jadi disitulah kenapa dikatakan cukup penting karena dia persediaan ini yang menjamin proses manufaktur itu berjalan dengan lancar, running dengan lancar mulai dari membuat sampai barang jadi seperti itu. Nah, di sini ada karakteristik persediaan tadi sudah saya sebutkan, ada persediaan barang, baik itu bahan mentah, alat, bahan belum jadi, setengah jadi seperti itu, atau barang yang siap dijual, produk yang siap dijual seperti itu. Lalu pengelompokan persediaan dalam lingkungan pabrik atau manufacturing. Di sini dikelompokkan dalam pabrik. Persediaan pabrikan mungkin bukan merupakan persediaan yang siap dijual. Jadi maksud ini adalah yang di gudang gitu ya. Maksudnya ini mulai dari yang sebelum dia dijual, yang mau masuk ke proses produksi seperti itu. Diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Ada barang jadi atau siap jual kepada konsumen, ada barang sedang dalam proses, itu misalnya bahan setengah jadi seperti itu, yang biasanya ada barang-barang yang dia diproduksinya itu bertahap mungkin seperti itu. Jadi mungkin dia harus didiamkan dulu atau dia harus disimpan dulu seperti itu. Lalu ada bahan baku atau mentah dan juga komponen atau bahan yang siap untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, pengelolaan fisik persediaan di sini ada prinsip-prinsip pengendalian internal untuk persediaan, yaitu meliputi pemisahan tugas, perhitungan persediaan, ini dilakukan oleh tim persediaan gitu ya, yang ada karyawan yang ada di departemen persediaan itu selalu menghitung pada hari ini persediaan kita masih berapa, seperti itu. Misalnya bahan mentah pada hari ini bahan mentah untuk membuat produk A ini masih ada berapa, gitu, seperti itu. Lalu ada penyelenggaraan pertanggungjawaban. Masing-masing bagian dalam pengelolaan persediaan wajib menggunakan otorisasi yang otentik, verifikasi internal yang independen, perhitungan ulang persediaan oleh petugas lain, dan dilakukan penandaan terhadap item barang persediaan. Lalu prosedur pendokumentasian menggunakan penanda barang dengan dokumen yang sudah dinomori sebelumnya. Ini umum, pengelolaan fisik secara umum. Nih, mengapa persediaan itu penting? Yang pertama, persediaan adalah aset yang signifikan dan banyak perusahaan merupakan aset terbesar. Jadi beberapa perusahaan besar itu sekarang sangat mementingkan persediaan. Yang kedua, persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas utama perusahaan dagang dan manufaktur. Yang ketiga, kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan. Yang keempat, persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal seperti kebakaran, pencurian, dan penggelapan internal oleh karyawan. Jadi maksudnya di sini kalau kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan, di sini maksudnya persediaan itu juga harus dihitung. Jadi jangan sampai kita itu rugi ataupun barang itu sampai nantinya rugi itu kan bisa dari sisi beberapa aspek ya. Mungkin barangnya kedaluarsa, mungkin nanti harganya itu dia mungkin pada saat tahun depan mungkin harganya dia bisa lebih rendah seperti itu. Nah, jadi biayanya itu harus kita lihat. Jadi jangan sampai misalnya persediaan ini harusnya kita punya persediaan 10 aja itu sudah cukup. Tapi kita itu akhirnya biar nanti takut sekali nih kekurangan gitu ya.
kita membeli persediaannya itu sampai 30. Nah, itu kan akhirnya nanti rugi ya. Akhirnya ada salah laporan keuangan. Akhirnya akan rugi. Bisa jadi yang 20 nanti mungkin kedaluarsa atau karatan seperti itu. Kalau dia berbentuk material baja dan lainnya itu bisa karatan seperti itu, kalau disimpannya terlalu lama. Atau bisa jadi ada penurunan harga. Ya, misalnya pada bulan ini harganya 7.000, mungkin 2 bulan lagi itu harganya hanya 5.000 seperti itu. Jadi di situ harus diperhitungkan dengan seksama mengenai biaya-biaya persediaan dan biaya-biaya apa yang kita simpan tersebut. Nah, ini saya ambil dari jurnal. Jadi sini bisa dibaca. Every company, whether in service sector or manufacturing, involves decision-making of various kinds. At this point in time, we will discuss decision-making related to inventory control and factor involved in it. Nah, jadi kita akan membicarakan untuk inventory itu tidak hanya di manufacturing, tapi juga di service sector atau di penyedia jasa seperti itu. Jadi apa saja sih yang berkaitan gitu ya, berkaitan mengenai persediaan yang di jasa dan juga yang di manufaktur seperti itu. Apa sih? Apakah ada beda banget seperti itu? Lalu inventory control is also known as stock control, and the purpose of this is to monitor the stock at any given point in time. Jadi di sini ada stock control. Jadi kita mengkontrol stok kita ada berapa? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa metode inventory. Nah, jadi di sini nanti bisa lebih lanjut bisa dicari seperti itu ya. Jadi sehingga nanti pada saat minggu depan itu ada dosen tamu, kalian sudah paham nih inventory itu ada beberapa metode, baru inventory itu maksudnya apa gitu. Jadi nanti dosen tamunya tidak berarti kalian ada bayangan gitu kalau mengenai inventory seperti itu. Tidak blank gitu, tidak blank kosong gitu untuk belajar dengan dosen tamunya. Jadi ada beberapa metode persediaan yang bisa digunakan oleh perusahaan. Yang pertama ada minimum stock level, yang kedua ada stock review, yang ketiga ada just in time, yang keempat ada economic order quantity atau EOQ, yang kelima lalu ada first ini metode lainnya untuk batch control dan first in first out ini adalah metode penggunaan persediaannya seperti itu. Nah, yang pertama saya jelaskan singkat untuk yang minimum stock level ini maksudnya perusahaan itu menentukan di sini ada kata-kata reorder level. Nah, kata kuncinya adalah stock level dengan reorder level. Jadi perusahaan itu menentukan pada saat kapan kita harus membeli lagi seperti itu. Pada saat persediaan kita itu masih berapa, kita harus membeli order lagi seperti itu. Jadi misalnya tadi ada part baut gitu ya, kita menyimpan baut untuk nanti maintenance suatu alat di pabrik gitu. Nah, jadi si baut tadi itu kita harus stok berapa? Misalnya kita minimal itu di gudang tuh harus siap 5. Berarti pada saat persediaan itu sudah 6, tinggal 6 gitu, bautnya itu tinggal 6, berarti kita harus pesan lagi. Jangan sampai persediaan di gudang itu kurang dari 5. Nah, itu maksudnya yang stock level atau reorder level. Kan reorder berarti kita mengorder kembali di batas minimum yang sudah kita tentukan seperti itu. Lalu, nah ini dari mana Bu batas minimumnya? Nah, batas minimumnya itu dari forecasting penggunaannya. Jadi misalkan si baut tadi setiap bulannya itu dia digunakan sebanyak 10 buah dikali setiap 2 minggu sekali. Nah, berarti sebulan itu dia butuh 20 buah. Nah, seperti itu. Berarti setidaknya kalau misalnya setiap bulan dia butuh 20 buah, setidaknya di gudang itu kita harus siap 20 sampai 25 buah, tidak boleh kurang dari itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau lebih boleh, tapi kalau kurang tidak boleh. Kenapa kalau kurang tidak boleh? Misalnya nanti ada baut yang rusak, ada baut yang dol, seperti itu kan berarti dia ada backupnya seperti itu.
Lalu ada stock review. Nah, di sini hampir sama dengan yang reorder level. Jadi di-review terus untuk stoknya, seperti itu. Maksudnya di sini review and order is placed for more stock to a preset level. Nah, di sini hampir sama. Ini hampir sama dengan stock level tadi. Jadi dia melihat, mereview terus stoknya itu yang masih berapa, seperti itu, yang digunakan itu berapa, dia keluarnya berapa gitu ya. Lalu ada just in time, ada economic order quantity, nah seperti itu. Jadi nanti ini bisa kalau yang just in time dan economic order quantity ini sudah menggunakan rumus seperti itu, nanti akan dijelaskan oleh dosen tamunya. Lalu ini ada contohnya. Lalu kalau yang first in first out ini adalah metode untuk penggunaannya. Jadi barang persediaan kita yang pertama kita pesan itu harus keluar pertama juga. Jadi jangan sampai persediaan yang barang terakhir yang kita beli itu yang pertama keluar, makanya pertama digunakan gitu ya. Jadi apa yang pertama yang kita beli, pertama juga dia harus digunakan biar dia regulasi barangnya itu terus berputar dengan baik, tidak ada barang lama yang tersimpan. Jadi persediaannya juga baru terus. Nah, jadi persediaan itu adalah bukan barang yang selalu kita simpan gitu ya untuk persediaan, tapi barang itu berputar terus. Jadi barang yang sudah ada di gudang dipakai, tapi langsung ada penggantinya yang baru. Nanti yang ini yang udah diam ini dipakai, datang lagi yang baru. Jadi itu terus, jadi tidak ada keterlambatan. Jadi bukan barang yang selalu disimpan. Kalau selalu disimpan kan dia nanti bisa rusak seperti itu ya. Itulah first in first out seperti itu. Lalu selanjutnya ada inventory decision making. Ini sudah menggunakan beberapa metode seperti itu. Di sini ada jenis-jenis ordernya, ada order size, number of orders, safety stock, lead time, plan production, suppliers of raw material. Jadi nanti dari persediaan berhubungan lagi dengan pemilihan supplier. Supplier mana yang bisa memberikan mengirim cepat gitu ya, mengirim persediaan itu dengan cepat, tidak terlambat, tidak ada harganya bersaing gitu, maksudnya tidak mahal sekali, tidak murah, kualitasnya baik, seperti itu. Ini untuk persediaan ini banyak, jadi nanti ini akan beberapa kali dijelaskan seperti itu ya, mulai dari metode persediaan itu, lalu nanti selanjutnya tentang metode ordernya bagaimana, seperti order metode penyimpanannya seperti apa, seperti itu. Lalu pada saat ini yang paling jelas itu contohnya itu perusahaan pertambangan. Kalau dulu itu yang menggunakan persediaan itu hanya perusahaan industri-industri seperti itu, yang bahan baku dan lain-lain. Sedangkan perusahaan pertambangan, kalau dipikirkan mereka tidak perlu persediaan gitu ya. Tapi ternyata pada beberapa tahun terakhir di pertambangan sendiri persediaan itu sangat penting seperti itu. Yaitu apa Bu yang disimpan gitu ya, selain alat material seperti itu. Yang disimpan adalah si batu bara itu. Nah, jadi perusahaan ini bisa menyimpan batu bara, dan itu kan misalnya nanti ada konsumen gitu, mungkin yang tiba-tiba membeli gitu ya, yang tiba-tiba minta tambah gitu, dia sudah punya persediaan seperti itu. Jadi misalnya yang biasanya konsumen ini beli 5 kilo batu bara gitu ya, tiba-tiba dia meminta 7 kilo, nah itu sudah ada diambilkan dari persediaan. Kalau zaman dulu batu bara tidak ada persediaan, perusahaan batu bara tidak menggunakan jasa karyawan persediaan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu mereka mengetahui apa ilmu persediaan, lalu biasanya dengan persediaan itu pada saat harga turun si batu bara itu disimpan dulu. Lalu nanti pada saat harga mulai naik, batu baranya baru dikeluarkan banyak, dijual dengan banyak seperti itu. Karena apa? Kalau pada saat harga batu bara turun, kita tetap menjual banyak gitu ya, itu tidak antara cost produksi dan cost jualnya dan labanya, untungnya itu
tidak sebanding, akhirnya rugi. Nah, itulah kenapa ilmu persediaan itu sangat penting di berbagai sektor, baik itu sektor industri manufaktur, sektor industri pertambangan, sektor jasa, seperti itu. Kalau dari sektor jasa misalnya yang paling jelas sih kalau jasa karena tidak terlihat itu biasanya hanya persediaan ini saja alat pendukungnya mereka gitu yang dihitung. Tapi kalau untuk jasanya sendiri kan kalau jasa tidak terlihat ya, hanya bisa kita rasakan tapi tidak terlihat seperti itu. Ini sedikit tentang persediaan. Nanti teman-teman bisa mencari gitu ya jurnal-jurnal persediaan atau materi-materi persediaan sehingga nanti minggu depan itu tidak kosong sama sekali jika dosen tamunya menjelaskan tentang inventory dan juga master production schedule MPS atau MRP-nya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang sudah pernah mengalami pengalaman gitu, punya pengalaman gitu bekerja di departemen persediaan di suatu industri manufaktur atau di mana seperti itu bisa diceritakan. Nah, jadi mungkin ada yang mau menyampaikan apa ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, itu sedikit materi tentang persediaan. Jadi nanti selanjutnya kita akan UTS setelah dosen tamu ya. Setelah nanti materi dari dosen tamu selesai, saya akan membuat UTS dan juga ditunggu untuk informasi-informasi yang ada di Open Learning, materi-materi yang akan saya upload. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini tidak bisa panjang-panjang karena saya masih agak kurang enak badan seperti itu. Nanti akan saya uploadkan untuk materi penjelasan forecasting. Kemarin saya belum sempat mengupload. Saya mau sekali lagi saya mohon maaf dan juga mahasiswa mohon untuk belajar mandiri juga. Jadi selain apa yang saya sampaikan itu dicari lagi tambahan-tambahan materinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai inventory. Yang jelas tadi sudah ada bayangan ya inventory itu apa. Lalu metode-metodenya itu tadi yang paling umum digunakan adalah metode reorder level yang kita harus memesan kembali pada saat persediaan kita udah di batas minimal seperti itu. Nanti bisa dibaca kembali untuk lebih jelasnya sambil dicari materi-materi selanjutnya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk teman-teman Umsida, nanti minggu depan teman-temannya diinformasikan untuk datang hadir semua, ada 5 orang dari Umsida ya. Jadi nanti bisa mengetahui mengenai inventory yang ada di Pupuk Kaltim. Jadi Pupuk Kaltim Bontang itu kalau di Jawa kurang lebih petrokimia, sama seperti itu. Jadi nanti kita langsung belajar dari dosen tamunya. Dan jangan diusahakan tidak berhalangan jadi hadir semua untuk mahasiswanya. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di minggu depan ya. Kita mulai minggu depan di 14.30. Kan aturan jadwalnya 14.50. Tapi nanti akan saya cepatkan 14.30. Teman-teman apakah bisa atau bertabrakan ada perkuliahan di 14.30? Atau bahkan kalau bisa di 14.00 di pukul 2 Wita, pukul 2 Samarinda, berarti di Sidoarjo itu pukul 1. Apakah siap? Apakah tidak ini tabrakan untuk jamnya? Kalau tabrakan kita tetap jam 14.50. Teman-teman. Ya? Tidak ada. Gimana, Mas? Tidak tabrakan kalau di Sidoarjo. Oh, baik. Berarti nggak ada perkuliahan ya, Mas? Berarti kita mulai pukul 2 ya. Untuk teman-teman yang di UMKT, apakah jamnya bisa mulai pukul 2? Apa yang mewakili menjawab?
Kalau tidak ada yang menjawab berarti saya oke ya. Berarti kita mulai pukul 2 Samarinda, pukul 1 di Sidoarjo. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.